Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Lukviana dari Prodi MPI 1 dengan NIM 2524005. Pentingnya kita membahas peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dalam era digital terletak pada usaha untuk menciptakan ekosistem ilmu pengetahuan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkaya dunia ilmiah, mendorong kemajuan riset, serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Yang selanjutnya, apa sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan? Yang pertama ada usul bahasa Indonesia dari bahasa Melayu ke bahasa nasional. Bahasa Melayu adalah bahasa cikal bakal dari bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa ini digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku yang berbeda. Yang kedua ada perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Yaitu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan semakin dipertegas. Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di sekolah Indonesia diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia meskipun bahasa-bahasa daerah tetap dipertahankan. Yang ketiga ada bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah. Indonesia ini mulai digunakan secara resmi dalam penerbitan karya ilmiah, namun hal ini masih terbatas pada beberapa bidang ilmu saja, seperti sosiologi, sejarah, dan ilmu sosial. Yang keempat ada penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Ada era digital dan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia ilmu pendidikan dan pengetahuan. Perkembangan teknologi memungkinkan akses mudah terhadap pengetahuan dalam berbagai bahasa, namun ini juga menjadi tantangan bagi bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah contoh penerapan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di era digital. Yang pertama adalah jurnal ilmiah digital dalam bahasa Indonesia. Universitas dan lembaga riset di Indonesia ini yang mulai menerbitkan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia di platform daring. Publikasi ini membantu meningkatkan literasi ilmiah di kalangan masyarakat Indonesia, memungkinkan para akademisi dan pelajar di seluruh Indonesia untuk mengakses informasi ilmiah tanpa kendala bahasa asing. Kedua, ada konten ilmiah di platform digital. Banyak platform digital seperti blog ilmiah, video edukasi, dan webinar yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi ilmiah. Terus yang ketiga ada terjemahan ilmiah dan e-book di era digital. Banyak buku ilmiah dan literatur internasional yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan dalam format e-book. Dalam konteks digital ini, berbagai glosarium atau kamus daring ilmiah Indonesia mulai dibuat untuk membantu menerjemahkan dan mengadaptasi istilah teknis dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kamus digital, ilmu komputer, dan kamus digital sains. Yang kelima ada penerbitan artikel ilmiah di media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook juga digunakan untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang keenam ada e-learning dan kursus online. Di dunia pendidikan banyak platform e-learning yang menyediakan kursus daring dalam bahasa Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan bahasa Indonesia di bidang akademik dan solusinya. Yang pertama, ada keterbatasan terminologi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Tantangannya itu adalah terbatasnya terminologi ilmiah yang memadai. Banyak istilah teknis, terutama dalam bidang sains, teknologi, dan ilmu sosial yang tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Solusinya adalah pengembangan kamus dan glosarium ilmiah.
Lembaga seperti Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa BPBP harus terus mengembangkan kamus terminologi ilmiah yang menyertakan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah asing yang sering digunakan dalam berbagai kedisiplinan ilmu. Yang kedua ada dominasi bahasa Inggris dalam literasi ilmiah global. Tantangannya itu bahasa Inggris mendominasi dunia akademik global, termasuk dalam jurnal internasional, konferensi ilmiah, dan publikasi penelitian. Akibatnya, banyak penelitian yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia tidak dapat mendapatkan perhatian internasional. Solusinya, meningkatkan kualitas penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan tugas dan riset akademik. Ini tantangannya banyak perguruan tinggi, terutama di tingkat pasca sarjana, banyak mahasiswa dan dosen itu yang lebih memilih menulis tugas, tesis, dan disertasi dalam bahasa Inggris untuk mendapatkan pengakuan internasional. Itu mengurangi penggunaan bahasa Indonesia dalam penelitian ilmiah dan karya akademik. Solusinya adalah fasilitasi penggunaan bahasa Indonesia dalam tugas akademik. Misalnya menyediakan pedoman akademik yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan tugas, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keempat ada kurangnya publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Tantangannya adalah jumlah publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia ini masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan bahasa asing. Solusinya adalah mendirikan dan mengembangkan jurnal ilmiah berbahasa Indonesia, terutama yang terindeks dalam database internasional seperti Scopus atau Google Scholar. Yang kelima adalah persepsi negatif terhadap bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Tantangannya ada persepsi bahwa bahasa Indonesia tidak cukup ilmiah atau tidak setara dengan bahasa internasional seperti bahasa Inggris dalam bidang akademik. Beberapa akademisi dan mahasiswa merasa bahwa menulis dalam berbahasa Indonesia ini akan membatasi kredibilitas dalam ilmiah mereka. Solusinya adalah kampanye penghargaan terhadap karya ilmiah berbahasa Indonesia. Yang keenam adalah tantangan dalam akses dan penyebaran pengetahuan ilmiah. Solusinya adalah mengembangkan dan memperkuat perpustakaan digital seperti Perpustakaan Nasional Indonesia Perpusnas yang menyediakan koleksi buku dan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan mengenai peran bahasa Indonesia dan saran terkait penggunaan bahasa Indonesia di masa depan. Bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang lebih kompetitif dan inklusif. Asalkan kita mengatasi berbagai tantangan yang ada seperti keterbatasan terminologi ilmiah dan ketergantungan pada bahasa asing. Dalam era digital, penguatan peran bahasa Indonesia dalam dunia akademik tidak hanya meningkatkan daya saing bahasa, tetapi juga memperkaya literasi ilmiah dan memungkinkan lebih banyak orang mengakses pengetahuan dalam bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berinovasi dan bekerja sama dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan di masa depan. Oke, sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.